Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai kita, amin. Melanjutkan kajian yang tadi pagi mengenai hukum kurban, bahwa kurban yaitu hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah muakkad. Hewan-hewan yang cukup dipakai kurban: domba 1 tahun maju ke 2 tahun, kambing 2 tahun maju ke 3 tahun, sapi 2 tahun maju ke 3 tahun, unta 5 tahun maju ke 6 tahun ya. Jadi, domba 1 tahun lebih, kambing 2 tahun lebih, sapi 2 tahun lebih, unta 5 tahun lebih. Dan sekarang memasuki bab hewan yang tidak layak untuk dikurbankan. Jadi ada beberapa ciri-ciri hewan yang tidak cukup syarat untuk dikurbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Wa arba'un, dan ada 4. Wa fi ba'din nusakhi wa arba'atun. Di dalam naskah yang lain bukan wa arba'un tapi wa arba'atun. Dan ada 4 hewan atau ciri la tuji'u, yang tidak cukup atau yang tidak dicukupkan. Fid dohaya, di dalam menyembelih hewan kurban atau di dalam ibadah kurban. Ahaduha, yang pertama, al-aura'ul bayinu, yang buta matanya, yang jelas. Ad-dhahir, yang jelas. Auruha, kebutaannya. Jadi hewan yang tidak layak dikurbankan yaitu hewan yang buta. Bahasa Sunda hewan anu pecak panona, yang jelas dohir, terlihat kebutaannya. Dan yang kedua, wal arja'ul bayinu arjuha, hewan yang pincang dan jelas kepincangannya. Yang nomor ketiga, wal mardatul bayinu marduha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya atau yang dohir sakitnya. Wala yadurru, dan tidak apa-apa. Yasiru hadhil umuri, sedikit sekali dari urusan-urusan atau dari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Kalau sedikit tidak mengapa ya. Nah, yang selanjutnya, wala ajfa'u allati dhahaba mukhuha, yang nomor keempat, hewan yang kurus saking kurusnya sehingga tidak ada yang namanya sum-sum atau tidak ada otaknya karena saking kurusnya. Ayat dhahaba dimaguha, jadi tidak ada sum-sumnya, maka hewan tersebut tidak layak untuk dikurbankan. Wayaji'u, dan cukup atau bisa dikurbankan ya. Al-khosiyu, hewan yang dikebiri, sekalipun tidak ada siki kelaminnya ya, biji kelaminnya tidak ada, maka hewan tersebut masih boleh untuk dikurbankan. Kemudian hewan apa lagi yang bisa? Wal maksurul qarni, ya, hewan yang tanduknya pecah ya. Wal maksurul qarni, hewan yang tanduknya pecah itu boleh dikurbankan.
Maka hewan yang dikebiri dan hewan yang tanduknya pecah, selagi pecahnya itu tidak berdampak fil lahmi terhadap dagingnya, maka boleh dikurbankan. Bahkan hewan yang tidak memiliki tanduk juga, domba yang tidak memiliki tanduk, ya, baik kambing, maka boleh dikurbankan. Namanya jalha, hewan jalha ya. Itu boleh dikurbankan. Bahkan hewan betina pun boleh dikurbankan. Wala tujizi'u, dan tidak cukup atau tidak layak dikurbankan. Hewan seperti apa yang tidak layak selanjutnya? Al-maqtu'atu kulil uduni, hewan yang tidak ada atau buntung kupingnya. Cek bahasa Sunda sumpung. Hewan yang buntung seluruh kupingnya, wala ba'duha atau sebagian. Walal makhluqatu bila udunin, atau hewan yang tidak memiliki kuping. Sekalipun hewan tersebut sehat tapi tidak ada kupingnya, maka tidak layak dipakai kurban. Atau kupingnya ada tapi sebagian, setengahnya misalnya, tidak layak. Atau semuanya misalkan dipotong kupingnya sehingga tidak ada kupingnya, maka tidak layak dikurbankan. Walal maqtu'atu ad-danabi, dan tidak juga hewan yang diputuskan ekornya, wala ba'duhu, dan sekalipun yang putus ekornya itu sebagian. Jadi ini banyak juga ya yang hewan-hewan yang tidak layak dikurbankan. Di antaranya ya saya ulangi, pertama hewan yang buta, yang jelas kebutaannya. Kedua, hewan yang pincang, yang jelas kepincangannya. Ketiga, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Keempat, hewan yang sangat kurus sehingga tidak ada sumsumnya, dimaguha. Yang selanjutnya, hewan yang tidak ada kupingnya atau sumpung, kupingnya cacat, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Yang keenam yaitu hewan yang cacat ekornya atau buntung ekornya, ya, tidak ada ekornya. Ya, itulah beberapa kriteria hewan yang tidak layak dikurbankan. Adapun hewan yang dikebiri, hewan yang tanduknya retak, hewan yang tidak ada tanduk, hewan yang bazir atau tidak jelas laki-laki atau perempuannya, hewan betina, itu semuanya boleh dikurbankan. Ya, demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Besok subuh insya Allah melanjutkan kajian waktu-waktu yang disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi ada 4 hari disunahkan untuk menyembelih hewan kurban waktunya, dan sunah-sunah yang dilaksanakan ketika penyembelihan hewan kurban, dan hal-hal yang dilarang atau mekanisme cara pembagian daging kurban. Insya Allah besok dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.